What's up guys? Hello, hola, ¿qué pasa? How are you? Balik lagi ke channel gue di Brian Ferishananda. Welcome. Anyway, aku hanya mau membuat suatu konten yang cukup simpel dan cukup cepat aja. Seperti kalian tahu, sekarang season 9 sudah dibuka. Audisinya udah dibuka guys, audisi online. Kalau kalian yang mau join season 9, nah tuh udah ada kesempatannya tuh. Udah langsung daftarin aja diri kalian dan ikutin aja proses online-nya. Kalian bisa cek di Instagramnya ataupun di RCTI Plus gitu. Nah tapi yang aku mau bahas hari ini adalah sebenarnya bukan dari gimana sih cara proses audisinya, tapi yang aku mau lebih bahas adalah apa yang bisa aku share selama di season 8 kemarin, selama aku berjalan di season 8 yang bisa maybe hopefully membantu kalian nanti ketika kalian sudah masuk ataupun kalian yang masih berpikir-pikir masuk jadi bisa menjadi satu bahan pertimbangan. Yang pertama yang aku mau bahas adalah sebenarnya kalian harus mengenal diri kalian. You need to know about yourself. You need to know what is your characteristic. Kalian harus mengerti karakteristik kalian tuh apa sih? Kalian sebagai orang tuh apa sih? Kayak aku, misalkan ketika aku daftar waktu itu aku sudah mengenal diriku sendiri. Aku emang karakternya aku demen militer. Banyak sekali cara-cara pikir pola militer ada di dalam aku. Yang itulah aku sampaikan ke tim stories. Oh, gue orangnya seperti ini nih. Karakter gue seperti ini. Jadi mereka juga bisa mengenal aku. Jadi mereka juga bisa membuild karakter aku di dalam kompetisi ini gitu. And at the end of the day, MasterChef is a cooking competition. Tapi you need to remember juga. Kalian juga harus ingat kalau ini juga adalah TV show. Kalau ini adalah entertainment gitu. Dimana ya mereka harus bisa membangun karakter kalian di depan layar gitu. Dan maka dari itu mereka harus bisa mengenal kalian dari situ. Kalau kalian aja susah mengenal diri kalian, gimana mereka mau mengenal diri kalian? Jadi kalian harus mengenal siapa diri kalian. Langsung aja lanjut ke kedua, yaitu seperti kita tahu, it's a cooking competition. So, ya kalian harus mengerti cara masak. Kalian harus bisa masak gitu loh. Yes, maybe nggak semua harus kalian kuasai. Maksudnya dalam arti master in everything. Tapi at the end of the day, it's a MasterChef cooking competition. Master Chef. So you need to be a master of the chef. Jadi kalian harus mengerti banyak makanan. Banyak orang bilang, oh ini kan MasterChef Indo, kalian harus mestinya masak masakan Indo. Aku dengan berat hati aku harus bilang aku kurang setuju gitu. Yes, this is MasterChef Indonesia. Of course kalian harus mengerti makanan Indonesia. Tapi as a chef, as a good chef, you need to know jadi seorang chef yang hebat, kalian harus bisa mengerti banyak makanan. Karena itu yang membuat kalian bisa berkembang. Sama, di dalam kompetisi ini, kalian bakal diuji dengan begitu banyak tantangan, dengan begitu banyak flavor ingredient yang berbeda-beda. Maka itu kalian harus mempersiapkan diri. Simple as aku. Aku strong di makanan western. Karena emang itu yang aku sekolah, itu yang aku pelajari, dan itu yang aku sempat latih. Gitu. Tapi aku kurang strong di makanan Indonesia. Nah, kalian udah tahu itu kekurangan kalian, nah itu yang kalian harus push, kalian harus belajar. Aku udah mengerti karakteristik masakan Mediterranean, Mexican, key Indian, key flavornya apa sih, key ingredientnya apa, bahan-bahan utamanya tuh apa. Seperti Indonesia, ya aku mau nggak mau harus belajar masakan Indonesia dan sekali diperhatiin, oh ternyata masakan Indonesia tuh nggak jauh-jauh dari bumbu dasar ya. Gitu. Maka itu yang aku pelajari, yang aku benar fokus, bumbu dasarnya apa? Bumbu dasar merah, bumbu dasar kuning, bumbu dasar putih, ada juga nanti turunan bumbu dasar oranye gitu-gitu. Yang jadi dari situ nanti bisa bercabang ke makanan-makanan lain. Dan kayak waktu itu aku pas tukar pikiran sama Kang Seto, belajar makanan sama masakan Indonesia sama Kang Seto, jadi lebih gampang. Jadi kayak, oh Kang, makanan Marangi misalkan, bumbunya tuh apa sih? Habis itu dia jelasin, oh bumbunya bumbu dasarnya ini. Habis itu tinggal lu kencengin aja di sini gitu-gitu. Jadilah ini gitu. Jadi sama ketika dia nanya-nanya aku, masakan Mexican tuh apa? Masakan Western tuh apa? French cuisine, saus ini tuh apa? Basicnya tuh rasionya tuh gimana?
Yang kalian perlu hafalkan adalah sebenarnya yaitu rasio, basic rasio. Bikin pasta, misalkan 1,5 cup banding 2 telur. Bikin genoa cake atau sponge cake, perbandingannya apa? Pâte choux gitu-gitu, pâte brisée ataupun pastry cream. Ini aku sebut-sebutin nih. Nah, kalian bisa search abis ini biar kalian bisa tahu apa sih itu pâte brisée, apa sih itu pâte choux gitu-gitu. Nah, itu yang dasar-dasarnya, karena habis dari dasar itu kalian yang bisa membawa ke cabang-cabang lain gitu. Oke, kalau makanan kalian udah jadi, maksudnya kalian udah siap di sisi makanan, hal ketiga yang menurutku cukup paling penting adalah persiapkan mental. Ini terkesan sepele, tapi actually ini penting banget. Karena at the end of the day is a competition, dan ini bakal makan berbulan-bulan. Hidup kalian juga bakal drastically berubah. Yang awalnya kalian maybe secara hidup sehari-hari kalian yang kontrol, kalian bisa ngapain aja, quote unquote terserah. Tapi ketika masuk ke dalam kompetisi, apalagi dalam keadaannya corona seperti ini, of course pasti ada aturan-aturan yang harus kalian turuti, yang maybe membuat kalian jadi lebih bukan terkekang in a way, tapi lebih terbatas, bahasanya itu maybe lebih terbatas. Sama dengan penggunaan HP gitu-gitu. Banyak, aku personally, kalian juga tahu kan, maksudnya ketika kita dalam kompetisi HP kita disita gitu-gitu. Jadi maksudnya penggunaan HP pun sangat dibatasi untuk keperluan produksi juga gitu. Yang in a way untuk some people, untuk beberapa orang, HP kan sudah menjadi satu hal yang sangat intim sekali ya, sangat dekat. Kalian pegang itu berhari-hari, kalian kontak dengan semua orang. Nah, itu yang sometimes buat beberapa teman aku itu cukup berat ketika di season 8 ini. Aku personally, aku orangnya nggak terlalu pusing dengan HP. Malah ketika HP ku diambil, aku lumayan seneng. Jadi, gue bisa tenang istirahat, bisa fokus kalau mau belajar dari buku, bisa. Mau nonton aja istirahat, as simple as istirahat nonton juga bisa. Mau nge-gym nggak perlu ada pusing HP. Karena in a way bagiku HP itu sedikit distraction. Nah, tapi untuk certain people, nggak semua orang bisa seperti itu. Karena itu menjadi media komunikasi buat keluarga kalian. Kalian jadi susah untuk komunikasi dengan keluarga, jadi terbatas. Untuk certain people itu jadi susah. Dan itu mempengaruhi mental mereka gitu loh. Nah, dari situlah yang aku bilang, mental kalian harus kuat. Sesusah apapun di dalam sana, setaf apapun kalian diombang-ambing ataupun tidak tahu kesehariannya seperti apa, kalian harus siap. Dan intinya yang aku selalu katakan ke diriku sendiri ketika aku di sana adalah aku nggak boleh give up. I keep telling myself, aku selalu membilang ke diriku sendiri, aku intinya nggak boleh mengeluarkan kata quit. Basically, no quit. As simple as that. Nggak usah macam-macam. Itu aja, no quit. Ya udah, kalau dari no quit itu, jadi gimana untuk biar nggak quit? Ya aku harus melakukan yang terbaik, keep pushing for the best gitu. Ya dari situ, keep pushing for the best. Tapi sometimes, nah ini lanjut ke poin selanjutnya. Ketika kalian serve ke juri, maybe ekspektasi kalian tidak sesuai, makanannya tidak seenak yang kalian kira, dan ini kadang, yaitu poin selanjutnya adalah kalian nggak bisa baper. Jangan baper. Ketika kalian di komen makanan kalian kurang enak dan gitu-gitu, aku ngerti. Makanan itu sangat personal. Makanan adalah satu karya yang kalian buat dengan susah payah, ternyata hasilnya tidak enak misalkan. Menurut kalian enak, menurut juri ternyata nggak enak. Tapi kalau dia bisa komen gitu-gitu, artinya emang berarti ada kekurangan gitu. Dan kalian harus belajar mengambil kekurangan itu, tapi bukan untuk menghukum diri kalian sendiri. Tapi untuk apa sih yang bisa gue perbaiki? Ini kritik nih, kritik selalu menyakitkan guys. Gue sering banget di MasterChef itu, ya maybe kalian lihat aku disuruh cobain lagi. Ketika kalian disuruh cobain lagi itu satu hal yang memalukan banget ya. Menurut aku sih sangat memalukan banget gitu. In a way ya sakit gitu. Tapi aku nggak pernah ambil itu personal gitu. Aku nggak pernah ambil merasa dipermalukan gitu-gitu, enggak. Aku hanya selalu melihat dari kacamata positif, dimana ya berarti emang gue ada yang kurang nih. Kurang sini, apa sih yang bisa diimprove, apa yang bisa diperbaiki. Oke, gue tahu kesalahan gue hari ini, besok gue nggak boleh lagi nih kayak gini, gitu. Jadi intinya itu, secara mental kalian harus siap dan jangan baper. Yang terakhir, karena aku mau buat ini singkat aja, nggak terlalu panjang, biar kalian juga nggak bosen nontonnya, adalah
kalian harus siap dengan segala konsekuensi yang akan kalian dapatkan setelah ikut ini. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena banyak dari teman-teman aku season 8 ini actually yang belum memikirkan hal itu ketika mereka masuk. Yang mereka pikirkan kan, oh ikut MasterChef, lomba masak, jadi terkenal, mestinya nggak masalah. Tapi becoming a public figure ataupun menjadi seseorang yang disorot, pasti bakal ada konsekuensi yang akan datang, yang maybe kalian nggak pikirkan. Contohnya, paling simple, ketika kalian menjadi orang yang disorot, ribuan penonton nonton, followers kalian bertambah, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Sebaik apapun kalian, sepinter apapun kalian nggak bakal bisa membuat semua orang happy. Jadi sebaik apapun kalian, pasti ada aja haters. Pasti ada aja orang yang bakal mencibir kalian, yang menghina kalian apapun itu dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, banyak orang itu nggak siap karena mereka nggak mikirin itu. Ketika aku dulu masuk, aku udah tahu, oh ini bukan hanya cooking competition, it's also a TV show di mana orang bakal mengenal gue dan pasti ada cibiran-cibiran itu, haters pasti ada. Nah, aku udah siap. Jadi ketika ada komen-komen negatif, aku udah ya bodo amat. Dan mindset yang aku pasang adalah gini, orang bisa ngomong apa aja, mereka berhak untuk ngomong apa aja karena itu tangan mereka, itu mulut mereka, itu hak mereka, kita nggak bisa larang. Tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kuping kita, mata kita, mulut kita, dan hati kita yang kontrol. Mindset kita yang kontrol. Jadi ketika aku melihat cibiran-cibiran itu, aku yang menentukan, gue mau cibiran ini menyakiti gue atau enggak. Atau aku mau ambil ini personal atau enggak. Aku selama ini kalau ada cibiran-cibiran yang jelek gitu, aku ambil joke aja, aku ambil lucu, dan ya udah, just sekedar lewat, nggak pernah aku ambil personal. Jadi dari situ aku keep telling myself ya, gue nggak bisa kontrol orang lain. Dan ini aku selalu ngomong ke teman-teman aku di sana gitu. Haters pasti ada, kalian nggak bisa kontrol. Ya kalian bisa, yang bisa kalian kontrol adalah diri sendiri. Misalkan Kak Febs, awal-awal waktu itu banyak sekali yang menyerang Kak Febs. Tapi at the end of the day kan banyak juga yang mendukung dia gitu sampai sekarang gitu. Jadi jangan tahu pusingin itu. Tapi kalian harus siap, kalian harus sadar kalau itu pasti akan datang, tidak akan terlepas dari kalian. Kedua adalah maybe privacy. Ya ketika kalian menjadi orang yang quote-unquote disorot, ya of course privacy kalian pasti ada yang hilang. Ya aku nggak menganggap itu satu problem. Aku malah seneng, maksudnya nanti kalau kalian ada di luar ketemu aku, jangan malu-malu untuk sapa aku, say hi, kenalan, kita foto, aku seneng malah gitu. Karena aku emang udah siap dengan itu, aku sudah tahu. Dan itu, tapi untuk beberapa orang maybe karakternya kan tidak sama dengan aku. Nah, jadi maybe bagi mereka ini bukan satu hal yang sering mereka dapatkan, dan maybe hal itu yang mereka masih harus adjust. Nah, itu yang maksud aku adalah kalian harus siap, kalian harus mengenal, oh gue bisa nggak ya seperti ini, kalau nggak bisa apa, gue bisa latih nggak gitu-gitu. Nah, kalau kalian emang siap dan kalian oke, lanjut. Kalau enggak, ya juga nggak apa-apa kalau nggak mau. I think overall itu sih, overall ya intinya adalah satu, kalian harus mengenal diri kalian harus tahu kalian itu siapa, karakter kalian seperti apa. Dari situlah yang akhirnya nanti kalian bisa build di dalam kompetisi ini. Kedua, kalian harus mengerti tentang cara masak, bukan hanya masakan Indonesia, bukan hanya masakan Western, tapi a lot of foods. Tapi dasarnya, nanti dari situ bisa kalian kembangkan. Dan kalian harus mengerti strength kalian di mana, kekuatan kalian di mana. Seperti aku Western, Jaslyn di masakan Thailand. Tiap kali di Thailand pasti enak. Nadia di dessertnya. Pak Adi di masakan ini. Dia banyak eksperimentasi semua, dia hebat tapi Pak Adi. Kak Febs masakan Indonesia. Wina masakan India gitu-gitu. Jadi kalian tahu nih strength kalian apa, kekuatan kalian apa. Tapi kalian juga harus tahu dasar-dasar makanan yang lain. Yang selanjutnya mental. Itu harus kalian asah banget dan harus kalian siap. Karena perjalanan ini tidak akan mudah. Perjalanan ini bakal berat in some sense. Tapi kalau mental kalian kuat, ini akan menjadi lebih mudah, lebih ringan lah gitu. Dan terakhir, get ready with the consequences. Kalian harus tahu konsekuensi apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian join di sini gitu. So, thank you so much guys. I hope sharing aku hari ini simple, bisa menjadi suatu inspirasi, bisa menjadi pembuka pikiran dan menjadi satu pertimbangan untuk kalian yang mau daftar season 9. Tapi at the end of the day,
just do it. Just freaking do it. Apply. Kalau emang kalian sudah siap, kalian banyak mikir, itu yang aku pelajari dulu. Aku banyak mikir, tapi at the end of the day aku langsung apply aja, coba, dan nggak ada yang pernah tahu. Karena aku bisa ada di sini, bisa ada di top 5, semua berkat Tuhan, dan ya sudah. Sama, di titik ini kalian harus bisa mendecide, oke, gue sudah siap, oke, apply. Nggak usah banyak pikir. Nanti perjuangan di depannya gimana, ya itu urusan nanti, yang penting kalian apply dulu. Just do your best and keep fighting hard. And hasilnya apa, nanti kalian harus siap. Menang atau kalah adalah satu bonus. Menang atau kalah itu adalah satu hal yang normal. Ada waktu untuk menang, ada waktu untuk kalah. Yang penting kalian sudah melakukan yang terbaik dan sudah mencoba. Gitu. Wise banget ya gue ya. Iya. Anyway, thank you so much guys yang udah nonton dari awal. Seperti yang aku bilang, aku berharap ini bisa menginspirasi kalian, bisa menjadi satu bantuan buat kalian. Oke? Good luck guys, selamat mencoba di season 9. Aku dukung kalian semua. Peace and take care, stay safe. Adios, God bless you, bye.